Pada bulan Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom atom di Jepang, satu di kota Hiroshima dan yang lainnya di Nagasaki, menewaskan lebih dari 200.000 warga Jepang dan mengakhiri Perang Dunia II. Namun terlepas dari serangan yang menghancurkan ini, sekarang Jepang dan Amerika Serikat telah menjadi sekutu politik, ekonomi, dan sosial yang erat. Menurut jajak pendapat kantor kabinet tahunan pemerintah Jepang, 84% orang Jepang merasa dekat dengan Amerika Serikat. Jadi mengapa Jepang tidak membenci Amerika Serikat? Sebelum menjelaskan mengapa Jepang tidak membenci Amerika Serikat, mari lihat sedikit sejarah proses pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Pada tanggal 6 Agustus 1945, 6 pembom Stratofortress B-29 lepas landas dari sebuah pangkalan kecil di Samudra Pasifik. 3 pesawat melaju ke depan lebih awal untuk memeriksa kondisi cuaca di target potensial. Dari 3 pesawat yang tersisa, 1 pesawat dipenuhi pengamat, satunya lagi membawa instrumen, dan sisanya muatan yang akan mengubah sejarah di masa depan. Saat mereka mencapai target yang ditentukan, pesawat serang memulai pengeboman. Pesawat memiliki pemandangan kota industri Hiroshima yang bagus. Orang-orang memulai hari mereka, menunggu tram, dan memasuki sekolah. Dan kemudian dalam satu kilatan, semuanya berakhir. Bom itu menguapkan ribuan orang di tempat. Organ mereka mendidih di tubuh mereka. Banyak lagi yang meninggal karena luka bakar dari bola api awal, puing-puing yang jatuh, dan radiasi. Itu meledakkan umat manusia ke zaman nuklir. 3 hari kemudian, pengeboman kedua melenyapkan lingkungan perumahan di Nagasaki. Peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi peristiwa yang paling memilukan dalam sejarah Jepang, sehingga diperingati pada 6 Agustus di setiap tahunnya. Geopolitik dan hubungan bilateral Amerika Serikat terhadap Jepang telah mengendarai Amerika Serikat dalam mengontrol dan membentuk Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Pertama, mengantisipasi kemungkinan balas dendam. Pendudukan sekutu atas Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, meskipun secara teoretis merupakan dikenal sebagai pendudukan sekutu, tetapi sebenarnya dilakukan hampir seluruhnya oleh Amerika Serikat di bawah Jenderal Douglas MacArthur. Pendudukan Jepang oleh sekutu dimulai ketika perwakilan Jepang di atas kapal perang Amerika Missouri menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya pada tanggal 2 September 1945. Menteri Luar Negeri Shigematsu Mamoru menandatangani instrumen penyerahan yang mana Jepang setuju di bawah perjanjian Potsdam, yakni perjanjian antar sekutu Perang Dunia II. Setidaknya ada 4 kunci untuk mengantisipasi kemungkinan balas dendam Jepang. Demilitarisasi dan demobilisasi. Tentara Jepang dengan cepat dilucuti dan dilumpuhkan secara massal. Untuk melumpuhkan militer Jepang, sekutu secara paksa membawa lebih dari 6 juta tentara dan warga sipil kembali ke Jepang dari bekas koloni. Untuk mencegah remilitarisasi Jepang di masa depan, sekutu melarang mantan perwira militer mengambil peran kepemimpinan politik di pemerintahan baru. Penghancuran peralatan perang. Menyusul penyerahan tersebut, pemerintah Jepang diperintahkan untuk mencatat, mengumpulkan dan membuang semua gudang dan persenjataan militer, termasuk amunisi, senjata kecil, persenjataan berat, tank, pesawat terbang, kapal angkatan laut dengan membakar, meledakkan atau membongkarnya. Lebih dari 2 juta ton amunisi dan munisi diledakkan atau dibuang ke laut. Mengubah Jepang menjadi negara yang demokratis. Pada tahun 1947, penasehat sekutu mendiktekan konstitusi baru kepada pemimpin Jepang. Beberapa perubahan paling mendalam dalam dokumen tersebut termasuk menurunkan status kaisar menjadi boneka tanpa kontrol politik dan menempatkan lebih banyak kekuasaan dalam sistem parlementer, mempromosikan hak dan keistimewaan yang lebih besar bagi perempuan, menghukum individu tertentu sebagai penjahat perang, dan melindungi kaisar Jepang. Kedua tindakan tersebut sepenuhnya didasarkan pada kemanfaatan politik. Hirohito tidak didakwa sebagai penjahat perang, karena otoritas Amerika Serikat khawatir
Hal itu dapat membuat kekacauan dan kerusuhan di masyarakat Jepang sebelum pengadilan kejahatan perang benar-benar mengadakan bagian penuntutan internasional. Pejabat Showa, yakni pejabat Istana Kekaisaran Jepang, bekerja di belakang layar, tidak hanya untuk melindungi keluarga kekaisaran dari dakwaan, tetapi juga untuk memiringkan kesaksian para terdakwa. Untuk memastikan tidak ada yang melibatkan kaisar, pejabat tinggi di lingkungan istana dan pemerintah Showa bekerja sama dengan panglima tertinggi sekutu dalam menyusun daftar calon penjahat perang. Kedua, rehabilitasi dan rekonstruksi negara Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat juga memahami kepentingan strategis menggunakan bantuan dan alat lain untuk membantu dan membangun kembali Jepang pasca perang. Antara tahun 1946 dan 1952, Washington menginvestasikan 2,2 miliar dolar dalam upaya rekonstruksi Jepang, dan itu berkisar sekitar 18 miliar dolar pada abad ke-21 sekarang ini. Terlebih lagi pada tahun 1946, Jepang berada di ambang kelaparan nasional. AS terlibat dalam memberi makan penduduk yang kelaparan. Awalnya pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan makanan darurat melalui bantuan pemerintah dan dana bantuan di daerah yang diduduki. Pada tahun fiskal 1946, bantuan ini berjumlah 92 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk pinjaman. Pada akhir 1947 dan awal 1948, munculnya krisis ekonomi di Jepang bersamaan dengan kekhawatiran penyebaran komunisme, memicu pertimbangan kembali kebijakan pendudukan. Periode ini disebut reverse course. Dalam tahap pendudukan yang berlangsung hingga tahun 1950 ini, rehabilitasi ekonomi Jepang menjadi pusat perhatian setelah mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan mencapai reformasi ekonomi dalam negeri. Perekonomian Jepang mampu melambung tinggi dari tahun 1950-an hingga 1970-an. Selanjutnya Jepang juga menyelesaikan prosesnya menuju industrialisasi dan menjadi salah satu negara maju pertama di Asia Timur. Pendudukan Amerika di Jepang berakhir pada tahun 1952. Setelah AS dan Jepang menandatangani perjanjian keamanan untuk rekonsiliasi di San Francisco 1951. Perjanjian tersebut memungkinkan AS mempertahankan pangkalan militer di sana, dan revisi pada tahun 1960 mengatakan AS akan datang melindungi Jepang jika Jepang mendapat serangan. Setelah Perang Korea, AS harus memikirkan kembali bagaimana menghadapi Asia untuk membendung komunisme. Benar bahwa pendudukan AS sangat mempengaruhi cara pandang dan sikap Jepang terhadap AS yang masih berlangsung hingga saat ini.